yang seperti tadi adalah Nabi Adam. Kemudian kisahnya insya Allah kita carikan sesuai Al-Quran dan Sunnah dan belajar hijaiyah serta memotivasi Ananda untuk mengenal Al-Quran. Jadi selain mengenal hijaiyah juga memotivasi Ananda untuk eh, apa ya mentadaburi Al-Quran itu dari kisah-kisah yang ada di dalam tokoh yang disebutkan tadi. Nah, jadi nanti di KSH Ramadan akan ada nama yang muncul di Al-Quran. Tapi kita pilih yang berawalan fathah dan domah. Jadi misalnya Nabi Adam tadi kan A. Kemudian yang A lagi adalah Tolut, Po. Kemudian ada Daud, Da, sama Harun, Ha. Kemudian kenapa nggak Musa gitu? Karena Nabi Musa kan dari Mu gitu kan ya. Jadi kita pilih yang Harun untuk belajar huruf H-nya itu. Kemudian ada kisahnya itu kami susun sangat hati-hati. Jadi bukan hanya sekedar ancaman aja. Misalnya kisahnya kisahnya Nabi Nuh misalnya tentang eh, tentang azab banjir misalnya nggak gitu. Yang kita angkat adalah kisah Nabi Nuh tentang kesabarannya meskipun temannya itu dikit, tapi kita apa pengikutnya dikit, tapi tetap disayang Allah gitu ya. Kita menyampaikan sesuatu kebaikan meskipun ada yang menolak, kita tuh nggak apa ya nggak ingin ikut-ikut ke keburukan itu. Pengennya punya temen yang banyak dan solih kan. Tapi kalau misalnya temennya dikit solih itu lebih baik gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu yang ingin disampaikan, bukan tentang banjirnya ataupun tentang dalam tanda kutip azab gitu ya. Jadi ancaman ataupun citra negatif kita tunda dulu. Kita lebih ingin menonjolkan sesuatu yang bisa dijadikan hikmah untuk anak-anak dalam hal sosial maupun secara mental gitu ya. Jadi mental anak-anak lebih terlatih, oh nggak apa-apa kok temennya dikit, asal kita mau menyampaikan kebaikan, bukan pengen temennya banyak, asal seenaknya sendiri, bukan kayak gitu. Jadi um, istilahnya yang kita ingin sampaikan adalah sesuatu itu nggak selalu yang kita inginkan itu semuanya terkabul kayak gitu misalnya kayak gitu. Dan kita um, kami ingin menonjolkan tentang kesehatan mental juga gitu. Jadi kayak misalnya tentang kisahnya Nabi Musa dan Harun. Nah, Nabi Musa itu kan fisiknya kuat, tapi dia butuh Nabi Harun yang lisannya itu fasih gitu. Dia bisa berretorika misalnya kayak gitu. Tapi Nabi Harun ketika ditinggal Nabi Musa, beliau ternyata tidak bisa mengkondisikan kaumnya ketika menyembah apa membuat patung anak sapi gitu. Jadi kayak Nabi Musa dan Nabi Harun itu punya kekurangan masing-masing gitu. Jadi dalam berteman, dalam bersaudara itu pasti punya kekurangan masing-masing. Jadi kayak gitu yang ingin ditonjolkan dan ingin ditekankan sama anak-anak bahwa setiap orang punya kekurangan. Kekurangan itulah yang akan melengkapi kita gitu. Jadi kita lihat kelebihan teman kita, saudara kita, agar kita tuh lebih apa ya, lebih mencintai mereka gitu, lebih menghargai mereka kayak gitu. Tentunya ada landasan tauhid dan ilmu dari setiap penyelesaian konflik antar anak gitu misalnya kayak gitu. Jadi inginnya di KSH Ramadan ini bukan hanya apa ya dialog iman pasti, tapi juga tentang mental health gitu. Jadi kayak kesehatan mental untuk anak juga. Karena sekarang banyak ya anak-anak yang ternyata susah berkomunikasi sama orang lain, susah berteman, susah memahami orang lain gitu. Dan harapannya dengan kisah-kisah berhikmah dari tokoh-tokoh ini, kita bisa memahamkan anak untuk lebih banyak uh, mentadaburi juga mencontoh hal-hal baik dari tokoh-tokoh yang ada kayak gitu.
Jadi ini yang tadi sudah saya sampaikan, kayak kisah Nabi Adam dan tujuan penciptaannya. Oh, manusia itu diciptakan sempurna gitu kan. Jadi Nabi Adam itu dikasih wawasan yang lebih dibandingkan makhluk lainnya kayak gitu. Kemudian ada kisah Raja Tolut yang bijak dan sederhana. Beliau beliau itu sederhana tapi dipilih sebagai pemimpin gitu. Terus ada nasihatnya untuk tidak minum berlebihan saat berperang gitu, misalnya kayak gitu. Terus ada kisahnya Nabi Daud, si pemuda pemberani. Terus ada kisahnya Nabi Nuh yang bersabar meskipun sedikit yang mengikuti. Oh, ini harusnya kisahnya Nabi Harun tadi ya, kisah Nabi Harun yang mendukung dakwahnya Nabi Musa. Kemudian ada kisahnya Nabi Yunus yang berdoa di kala sempit dan kisahnya Lukman dan nasihat indahnya. Nah, jadi kayak gitu yang insya Allah kita sampaikan di eh, Ramadan tahun ini. Nah, ini ada beberapa jenis, ini contoh ide bermainnya ya. Jadi kalau ide bermainnya dari KSH itu detail, jadi bisa dipraktekkan, bisa sebagian aja yang dipraktekkan. Jadi bisa dipraktekkan eh, di luar Ramadan pun gitu. Misalnya, oh ini aktivitas fisiknya berat, bisa di skip dan diganti sama aktivitas yang lebih ringan. Jadi ini kisahnya Raja Tolut itu dibuka dengan kegiatan motorik dulu. Kenapa? Biar anak-anak tersalurkan dulu, kemudian baru kita ajarkan huruf ko dan kisahnya Raja Tolut. Nah, ini ada contohnya ya. Ini kita contohkan agar bunda-bunda yang tidak bisa bergabung pun bisa terinspirasi ya. Jadi dia ada gelas gelas yang tidak terisi penuh sama yang penuh. Nanti boleh pakai bola, boleh pakai bola sih yang lebih utama, lebih pakai bola pingpong atau bola yang bola anak-anak itu kita kasih tulisan to, kemudian nanti eh, digeser bolanya ini antara yang gelas ini dan ini lebih cepat mana dan bolanya airnya tumpah yang mana gitu. Nanti kalau kalau cepat yang tidak penuh, nanti kita kasih apa ya, kasih hikmah. Oh, ternyata meskipun gelasnya itu nggak penuh, kelihatan sedikit, ternyata punya hikmah ya, gitu. Yang sesuatu yang berlebihan itu ternyata tidak baik, gitu misalnya. Atau sesuatu yang hanya setengah, yang terlihat kurang itu sebenarnya adalah sesuatu yang membahagiakan misalnya, sesuatu yang membuat kita tidak kesulitan, dan sesuatu yang penuh atau sesuatu yang berlebihan ternyata membuat kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Seperti itu contohnya ya. Nanti ada, insya Allah ada dialog yang saya contohkan. Nanti Bunda-Bunda bisa bisa apa ya? Bisa kasih kasih apa ya? Dipoles sendirilah ya dengan bahasa-bahasa Bunda. Nanti juga pengenalan huruf to bagi yang belum kenal huruf to. Nanti ayatnya pun bisa Bunda jelaskan di ide bermain ini. Insya Allah tiap apa rencana belajar itu ada ayat yang mendukung. Nah, ini juga ada craft atau kreasi paus misalnya kayak gitu. Pengenalan huruf ya dan yu misalnya kayak gitu. Ini ada kisahnya Lukman, nasihat indah untuk sang putra. Kayak gitu. Nanti insya Allah juga ada contoh eh, pengenalan huruf la sama lu gitu. Jadi ada dialognya, juga ada jenis permainan yang akan disampaikan pada anak-anak. Jadi dapat kisah-kisah, ada ide kegiatan, ada worksheet, ada craft, ada ide dialog berhikmah, juga stimulasi jaya. Jadi untuk bunda-bunda yang hari ini ikut Ledet bisa bergabung di KSH Ramadan yang ketiga ini. Semoga Allah mudahkan.